Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi iki iku khatimah, pungkasan atau epilog. Ai hadhihi khatimatun as-sab'ut tuwalu. Kalau ada perbedaan naskah, tidak menjadi masalah, hanya karena sebenarnya sama, mau pakai tiwal mau pakai tuwal. Hanya perbedaannya kalau dari segi siwat, ya kalau tuwal itu fu'alun, berwazan fu'alun, yang termasuk kategori jamak kathroh, yang artinya 10 ke atas. Makna bilangannya itu jamaknya. Kalau fi'alun, fu'ulun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun, yaitu sama jamak kathrohnya. Ada fi'alun, ada fu'alun. Jadi tidak ada masalah kalau ada perbedaan naskah. Kalau di redaksi hadis tetap at-tiwal, as-sab'ut tiwal gitu. Oke, as-sab'ut tiwalu utawi surah ingkang kumpulan surah ingkang kasebut as-sab'ut tiwal. Awaluha iku utawi pertamane surah iku Al-Baqarah, inggih menika surat Al-Baqarah, wa akhiruha lan utawi akhiri as-sab'ut tiwal Bara'atu, inggih menika surat Bara'ah. Tidak bisa ditanwin. Kemarin sudah dibahas di Arab. Jadi hitungannya 7 dengan beberapa pertimbangan. Dari Al-Baqarah sampai Al-A'raf itu 6. 7-nya mana? Yaitu yang sudah disampaikan di awal diskusi oleh As-Suyuti mengenai sejarah. Tidak ada bismillah di surat Bara'ah itu. Jadi sudah disinggung oleh As-Suyuti. Termasuk di Tanah Subuh Suar itu sudah disinggung. Jadi Al-Anfal sama Bara'ah itu seolah-olah jadi satu, seolah-olah, tapi 2 surah. Kadza iku kaya dene iki kala sampun ngendikaaken hu ing niku informasi Al-Baqarah sampai Bara'ah itu jama'atun sopo sekelompok ulama. Lakin tetapi akhraja sampun mentakhrij sapa Al-Hakim, Imam Al-Hakim wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa ghairuhum lan tintune Hakim lan An-Nasa'i an Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Ibnu Abbas, as-sab'ut tuwalu utawi kumpulan surah ingkang kasebut as-sab'ut tiwal iku Al-Baqarah tu surat Al-Baqarah, wa Alu Imran lan surat Alu Imran, wan Nisa lan surat An-Nisa, wal Maidah lan surat Al-Maidah, wal An'am lan surat Al-An'am, wal A'raf lan surat Al-A'raf. Ketujuhnya enggak ada. Qala ngendika sapa Ar-Rawi yang meriwayatkan, tidak disebutkan namanya di sini. Ngendikane sing ngriwayataken wa dzakarolan sampun nyebut sapa Ibnu Abbas asabiata kang ingkang nomor 7.
Jadi sudah disebut sama Ibnu Abbas, fanasi itu terus lali sapa ingsun ha teng niku surah As-Sabi'ah itu. Di kemarin diskusi awal itu sudah ada perbedaan naskah, ada yang menyebut At-Tasi'ah, ada yang menyebut As-Sabi'ah di tulisannya itu. Tetapi di catatan kaki kemudian disebutkan yakni yang dimaksud adalah surat Yunus. Itu sudah di awal-awal itu. Memang nggak bisa kalau baca alitkon tanpa ada, ya mohon maaf, ya memang harus hafal itu kayaknya syarat tuh. Kalau punya hafal kitab alitkon ini hafal just, termasuk terhadap Al-Quran itu urutan-urutan. Kalau hafalannya itu mendukung, saya kira lebih bagus lagi melihat ini kayak Musbahak, Syihab, itu akan menarik mungkinnya. Ya, ini bacanya saya fanasi duha, saya mokolali sopo ingsun ha ing iku As-Sabi'ah. Kalau ini dalam kategori ayat yang dimaksudkan, ini kan sekedar urutan saja. Kalau konten Al-Quran, kontennya Al-Quran dalam konteks Al-Quran itu yang sopan, nanti dibahas juga di Asyuyuti itu bacanya fanusi duha, dilupakan, saya dilupakan itu, bukan fanasi duha. Jadi ini karena hanya nama surah ya, bukan hanya sih ya, karena nama surah bukan konten ayat, jadi fanasi duha mungkin bisa dipakai. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat sahihatin kang sahih inda Ibnu Abi Hatim ing dalem ngersane Imam Ibnu Abi Hatim wa ghairihi lan dune Imam Ibnu Abi Hatim an Mujahidin saking Imam Mujahid wa Sa'id bin Jabirin atau Jubairin lan saking Sa'id bin Jubair annaha Yunus utawi informasi ingkang isine annaha sak temene surat As-Sabi'ah Yunus inggih menika surat Yunus. Lah ini watakot damalan wis kepungkur ane Ibnu Abbasin saking riwayat Ibnu Abbas mitluhu apa saumpamane informasi ini sudah di awal-awal sudah ada persoalan maki madani itu ada finnau il awali ing dalem nau al awali kang pertama. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem ditambahi lagi sama asli di sini karena sudah babnya ya. Jadi ditambahi lagi yang tidak ada di an-naul awal. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem satu riwayat indal Hakim ing dalem ngersane Imam Al-Hakim kitab Al-Mustadrak annaha utawi sak temene informasi niku utawi informasi annaha Al-Kahfu annaha sak temene As-Sabi'ah Al-Kahfu adalah surat Al-Kahfi. Dia ada dua versi, yang ada yang nyebut Yunus, ada yang nyebut surat Al-Kahfi. Yunus kalau di dalam Al-Quran surat ke-10, tapi kalau konteksnya membicarakan As-Sabu'ut Tiwal, dia urutannya yang diloncati itu adalah Al-Anfal sama Baro'ah. Nanti langsung loncat dari Al-A'raf ke Yunus. Jadi yang ketujuhnya Sabu'ut Tiwal itu Yunusnya itu. Kalau yang baca At-Tasi'ah, di naskahnya At-Tasi'ah, tapi di naskah ini As-Sabi'ah yang nomor 7. Jadi ya, Al-Anfal sama Baro'ah tidak masuk hitungan, tapi berdasarkan yang paling Asyuyuti kan menyajikannya dari yang paling kuat dulu. Jadi yang diperhitungkan ketujuh itu ya Al-Anfal sama Baro'ah itu yang ketujuhnya. Jadi satu. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian walmi'un lan utawi kumpulan surah ingkang kasebut. Almi'un ratusan ma yaiku surah walia kang derek apa maha ing iku As-Sabu'ut Tiwal. Jadi berikutnya setelah As-Sabu'ut Tiwal semua disebut mi'un sampai batas dia disebut matani. Sumia diarani apa surah kelawan aran bidzalika kelawan mengkuno mi'un. Kelawan sebutan mi'un alasannya li anna kulla suratin krono sak temene saben-saben surat minha saking mi'un iku tazidu luweh apa kullu surah alami ati ayatin ing atase 100 ayat autu qoribu utawa nyedheki apa kullu surah ha ing iku 100
Jadi kriterianya disebut mi'un itu lebih dari 100 atau mendekati 100. Wal matsani lan utawi kumpulan surah ingkang kasebut al matsani ma yaiku pira-pira surah. Barang maksudnya pira-pira surah walia kang derek apa al mi'in ing mi'in. Jadi urutan berikutnya setelah mi'in itu baru disebut al matsani. Li annaha krono sak temene surat al matsani. Li'annaha krono sak temene surat ingkang kasebut kumpulan surah ingkang kasebut al-matsani sanat iku mendua kalikan apa al-matsani ha ing iku al-mi'in. Jadi apa yang disebut di mi'in disebut lagi di matsani dengan konteks bahasa dan kesan yang berbeda atau sudut yang berbeda. Jadi banyak surah disajikan tapi sudutnya berbeda. Atau kalau pakai yang bisa dilengkapi seperti kata di ngaji di Cak Nun itu jarak pandang, sudut pandang, ada apa resolusi pandang, mungkin begitu bisa diterapkan. Berbeda makanya disebut al-matsani. Ai maksude kanat ono apa iku al-matsani ba'da sak sampunipun mi'in. Fahiya moko utawi surat al-matsani laha iku kaduwe matsani sawanin utawi pira-pira hal yang dua yang datang dua kali setelah mi'in. Wal mi'un lan utawi kang aran surat al-mi'un kumpulan surah ingkang kasebut mi'un laha iku kaduwe mi'un awailu utawi pira-pira awalan, ada awalannya, beberapa awalannya. Ini enggak dijelaskan. Hebat sekali tapi susunannya Suyuti. Nanti itu dijelaskan. Ini kan ngundang orang penasaran. As-Sab'ut Tiwal dijelaskan sama beliau. Tapi mi'un, mi'in, matsani enggak disebutkan. Apalagi mufassal. Mufassal sudah sedikit disindir bahwa awalnya itu qaf, tapi nggak disebutkan semua. Nanti di fasalnya lah dia disebut. Tapi penyajiannya itu sekaligus tidak menyampaikan, hanya mendefinisikan, tidak hanya menyampaikan mi'un itu ini loh, tidak hanya itu. Ono gawani liyane, makanya nggak disajikan di sini sama Suyuti. Nggak disajikan di sini. Sangat, ya saya kira betul Nasr Abu Hamid itu, beliau begitu mencintai Al-Itqan ini. Ya waqala lan sampun ngendika Al-Farra sapa Imam Al-Farra ya utawi kang aran masani aswaru inggih menika pira-pira surat allati kang ayuha jamaknya ayatun ayuha utawi pira-pira ayate allati iku akol luwih titik min mi'ati ayatin saking 100 ayat, kurang dari 100 ayat. Li annaha krono sak temene matsani tusanna iku di dua kalikan, atau ini sudah dijelaskan oleh Asy'uti yang dimaksud dua kali itu apa kisahnya yang di dua kalikan atau banyak sisinya kemarin sudah didiskusikan. Jadi maknanya matsani itu sudah, jadi untuk gampang mudah saja tusanna artinya di dua kalikan, entah apanya yang di dua kalikan, apa kisahnya yang didua kalikan, apa pesannya yang didua kalikan, itu kemarin sudah dibahas. Entah di rekaman nomor berapa saya lupa, itu sudah dibahas sama maknanya al-matsani itu, tapi di bab ini masih. Jadi itu sana di dua kalikan gitu. Padahal lebih dari dua kali, tapi sebutannya maksudnya lebih dari satu. Aksaro kelawan luwih akeh mimma saking barang tusanna kang di dua kalikan. Opo atwalu surat as-sab'ut tiwal wal mi'un dan mi'un. Jadi lebih banyak lagi. Kalau mi'un itu sebenarnya mendua kalikan yang ada di at-tiwal. Terus kemudian al-matsani mendua kalikan yang ada di mi'un. Atau kesemuanya dari at-tiwal dan mi'un di dua kalikan. Itu baru kelihatan di tanah subuh suar. Oleh Asy'uti diulas sendiri sisi itunya. Jadi kenapa surat Al-Baqarah Masya Allah Asy'uti ya, neropong saenake sini Quran segala hukum fikih itu hanya cukup dari Al-Fatihah teropong jedom luas iso urut ngono ya, Masya Allah.
Wakilah lan dipun ngendikaaken alasannya itu disebut matsani litasniyatil amsal. Ini diulang lagi dengan versi yang berbeda. Krono mendua kalikan piro-piro amsal, piro-piro paribasan, piro-piro sanepan. Fiha ing dalam iku surah al-matsani bil ibari kelawan piro-piro ibrah pelajaran atau wal khibrati lan piro-piro pengalaman. Jadi pelajaran dan pengalaman. Wal khibar bacanya. Kalau diikutkan siwatnya al-ibar. Jadi bil ibari wal khibari, jamaknya khibar. Jamaknya khibroh yang berarti pengalaman. Kalau dibaca wal khobari tidak sesuai konteks saya kira. Jadi kalau dibaca bil abri itu sama wal khibari. Tradisinya orang Arab begitu. Haka sampun nyeritakan hu tengkol menika An-Nikzawi sapa Imam An-Nikzawi. Wa qala lan sampun ngendika sapa ini saya lupa namanya. Jamalil Qurra ini karyanya siapa ya? Jamalil Qurra. Ya itulah dirujuk lagi nanti sampean kalau sempat. Wa qala lan sampun ngendika sapa pengarange Jamalil Qurra fi Jamalil Qurra ing dalam kitab Jamalil Qurra. Jumal ya bisa sendana harakate. Ya. Ya utawi iku apa Al-Masani aswaru yaiku pira-pira surah allati kang sunya didua kalikan biya ing dalem iku allati al-qasasu apa pira-pira qasas. Kalau penjelasan Masani di sebelumnya hanya disebutkan kila-kila saja. Kalau di sini disebutkan pokok lakulan kadang-kadang dipun ucapaken apa sebutan Al-Masani alal Quran ing atase Al-Quran ulihi kabeh. Al-Quran itu disebut As-Sab'ul Masani. Wa alal Fatihati lan ing atase Al-Fatihah. Al-Fatihah juga disebut Al-Masani. As-Sab'u ada As-Sab'ul Masani. Jadi kama kaya dene kajian atau pembahasan takodama kang wis kepungkur apa mah, kang wis dimin apa mah. Ya. Kayak di doanya Gusmus itu wa bi barakatis suratil Fatihatil Mu'azzamah as-sab'il matsani minal Qur'an wa bisirri asma'ikal husna wa bismikal mu'azzam dan seterusnya itu. Yang sangat suka sekali Gusmus baca itu. Setelah baca Asmaul Husna, pasti baca itu doanya Gusmus. Wal mufassalu lan utawi kang aran aran kumpulan surah ingkang kasebut al mufassal atau kang sinebut al mufassal ma yaiku pira-pira surah waliya kang nderek apa ma al mataniyah ing surat al matani. Jadi setelah batasan al matani selesai masuk kepada kumpulan surah yang punya sebutan ini urut di hadisnya Nabi. Jadi as-sab'ut tiwal al-mi'in al-mathani al-mufassal min qisari surati saking pira-pira cendeke surat kang cendek sumia diarani apa al-mufassal apa surat mufassal bidzalika kelawan aran mufassal alasan likasratil fusuli krono akeh fasal. Kalau bahasa kitabnya fasal allati kang baina suwari tetep ing antarané pira-pira surat bil basmalati kelawan basmalah. Jadi karena banyak pemisah dengan bismillah jadi disebut mufassal yang dipisah-pisah. Kalau di karya ilmiah kan disebut dirinci gitu. Kalau mufassal kan di sini dipisah, banyak dipisah oleh bismillah. Wakil lan dipun ngendikaaken alasannya disebut mufassal bukan karena kathratil fusul tapi liqillatil mansukhi minhu, tapi ini statusnya kila di bawahnya. Liqillatil mansukhi minhu krana setithike ayat kang dinasah minhu saking mufassal. Walihadzalan karena alasan inilah karena sedikitnya yang dimasuk, sedikit sekali potensi ayat yang dimansuh sama diarani apa mufassal bil muhkami kelawan ayat muhkam. Ada umul kitab wa ukhra mutasyabihat, di sini muhkam. Aidon hale uga, jadi juga bisa disebut muhkam selain mufassal. Kama kaya dene informasi atau hadis rawakang atau tidak usah diartikan mana tidak apa-apa. Kama rawa kaya dene sampun ngriwayataken Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari an Sa'id bin Jubairin. Tidak tadi saya baca Jabir. An Sa'id bin Jubair, insyaallah yang betul Jubair karena yang lazim disebut Jabir jim alif ba ra. Jabir
An Sa'id bin Jubair saking Sa'id bin Jubair ngendikane kala ngendika sapa Sa'id bin Jubair sapa sahabat Sa'id bin Jubair ngendikane innalladzi tad'unahu al-mufassalah wal muhkam innalladzi satamene surah tad'una kang ngundang sapa sira utawa nimbali sapa sira ing alladzi al-mufassalah kelawan aran al-mufassal huwal muhkamu iku diarani muhkam wa akhiruhu lan utawi akhir surat mufassal suratun nas adalah surat an-nas bila niza'in tanpa ada perbedaan pendapat. Dan ini nanti dibuktikan mau mushafnya siapapun akhirnya Anas nanti akan ada, tapi kecuali punya Imam Ali karena disusun berdasarkan karena disusun berdasarkan urutan turunnya surah itu beda karena yang terakhir bukan Anas tadi Baro'ah. Jadi di sini di semua mushaf yang diakhiri surat An-Nas jelas Al-Mufassal itu tidak ada perbedaan bahwa akhir dari surah yang kumpulan surah ingkang kasebut Al-Mufassal itu adalah An-Nas. Perbedaan terakhir mengenai awalnya. Waktu di falan dipun perdebatkan fi awalihi opo tentang awalnya surat Al-Mufassal itu. Diperdebatkannya alatnai asyara kaulan ing atase 12 apane kaulan kaule. Ada 12 versi. Ahadua utawi salah sijine rolas qaf nggih menika surat qaf. Yang pertama diawali qaf fasal itu. Alasannya di hadis Ausin as-Sabiqi di hadisnya Aus as-Sabiqi ingkang wis kepungkur koriban setasan. Itu ada ini. Jadi ada di redaksi mana sebentar itu ada di akhir bab sebelum khotimah ya, sebelum khotimah itu ada informasi dari Aus. Jadi ngendikannya gini, kuntu fil wafdil ladzi itu awalnya alladzina aslamu min taqifin, itu kemudian tara'a alayya hizbi minal Qur'an fa aradtu alla akhrud hatta aqtiyahu fa sa'alna ashab Rasulillah. Nah ini wa ihda qalu tuhazzibu salata suwarin wa khamsa suwarin itu kemarin 3 surat, 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, terus Hizbul Mufassal Mim Qaf. Nah ini riwayatnya Aus bunyinya. Jadi ada di situ di akhir sebelum khotimah. Karena ada hadisnya Aus. Ya, hadisnya perawi ingkang sahabat yang bernama Aus Qoriban barusan. Asani utawi kang nomor loro. Qaul yang nomor 2 adalah Al-Hujuratu. Jadi awalnya mufassal diawali dari surat Al-Hujurat. Wasahahalan sampun nganggap sahih huteng informasi menika An-Nawawi sapa Imam Nawawi. As-salisu utawi kang nomor 3 Al-Qital nggih menika surat Qital Nabi Muhammad, surat Muhammad. Nama surah sudah dibahas sama Suyuti. Itu surat Muhammad. Bisa dirujuk lagi ke sana. Al-Qital itu surat Muhammad. Azza sampun mengasalkan, membalikkan perawi, mengasalkan huteng. Pangendikan nomor 3 menika Al-Mawardi sapa Imam Al-Mawardi lil aksarin kaduwe kaul kang ulama kang paling akeh. Jadi itu surat Muhammad awalnya mufassal. Ar-Rabi'u jarene Imam Al-Mawardi. Ar-Rabi'u utawi yang kaul kang nomor 4 iku Al-Jathiyah nggih menika surat Jathiyah awalnya. Haka sampun nyritakaken huteng kaul nomor 4 niki Al-Qadhi Iyad sapa Imam Qadhi Iyad, gurunya Imam Asyuti. Al-Khamisu utawi kaul kang nomor 5 As-Saffat itu adalah surat As-Saffat. As-Sadisu utawi kaul kang nomor 6 As-Saffu inggih menika surat As-Saff. As-Sabi utawi kaul kang nomor 7 Tabaraku inggih menika surat Tabarak. Hakan sampun menceritakan, menghikayahkan asalata ing kaul 3 menika
khamis sadis lan sabik sapa Ibnu Abi Syaif Imam Ibnu Abi Syaif Al-Yamani kang bangsa Yamani finukatihi ing dalem pira-pira catetane Imam Ibnu Abi Syaif alat tambih ing atase kitab tambih. Jadi mengomentari kitab tambih ini saya juga nggak tahu ini kitab tambihnya mana ini. Banyak redaksi yang di sini itu oleh komentatornya, oleh peneliti naskah aslinya Asyuyuti yang dikumpulkan jadi 6 jilid ini sering kali lam najid hadzat tashih itu sering sekali dia. Saya sudah nggak nemu lagi ini, saya nggak nemu lagi redaksinya, kitabnya hilang, macam-macam komentarnya. Ya ini barokahnya Asyuyuti, kita bisa menikmati kitab-kitab yang hilang itu. Astaminu tawi kaul kang nomor 8 al-fatu inggih menika surat Fatah inna fatahna. Haka sampun menghikayahaken huteng kaul nomor 8 menika al-kamalu sapa Imam al-Kamal ad-Dizmariyu Imam Kamal ad-Dizmariyu fi syarh tambih dalam syarahipun kitab tambih atasi utawi kaul kang nomor 9 ar-Rahman inggih menika surat ar-Rahman mufassal diawali ar-Rahman. Haka sampun menghikayahkan hu ing kaul nomor 9 menika Ibnu Sayyid sapa Imam Ibnu Sayyid fi amalihi ing dalam kitab amalinya Ibnu Sayyid alal Muwatta ing atase kitab al-Muwatta. Maksudnya Ibnu Sayyid menulis kitab yang berjudul Amali untuk menyarai kitab al-Muwatta. Al-Ashir utawi kang kaul kang nomor 10 al-Insan nggih menika surat al-Insan. Jadi mufassal diawali al-insan. Kalau misalkan pakai kaul ini berarti sebelumnya al-insan yang nggak masuk mufassal gitu. Jadi masih masuk matani. Jadi tergantung pakai yang mana dari 12 ini. Al-hadiyah asyara utawi kaul kang nomor 11 sabbaha adalah surat sabbaha. Sabbaha di sini sabbahanya al-hadid insyaallah yang dimaksud karena habis ar-Rahman nyebutnya. Jadi kemungkinan besar adalah al-hadid yang dimaksud sabbaha. Iya sabbaha lillahi itu al-hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, fi ta'liqihi haka sampun menghikayahkan atau menceritakan huteng qaul yang nomor 11 sapa Ibnul Firqah Imam Ibnul Firqah fi ta'liqi dalam ta'liqnya komentar yang bersifat digandulkan Anil Marzuki saking Al Marzuki. Asaniya asyara utawi kaul kang nomor 12 ad-duha inggih menika surat ad-duha. Ada yang bilang dari ad-duha. Haka sampun menghikayahaken atau menceritakan huteng kaul kang nomor 12 menika Al-Khattabi sapa Imam Al-Khattabi wa wajahalan mengarahkan sapa Imam Al-Khattabi hu teng niki kaul yang 12 itu mengarahkan itu maksudnya menggiring bahwa kaul yang paling kuat itu yang nomor 12 Imam Al-Khattabi bilang, tapi Asyuyuti tetap yang kaul pertama tadi itu qaf itu karena riwayatnya jelas itu Aus Imam Aus. Tapi ini Imam Al-Khattabi itu mengarahkan ke seluruh pendapat untuk mengakui ad-duha sebagai awal al-mufassal dengan cara bagaimana bi annal qari'a atau argumennya bi annal qari'a kelawan sak temene qari orang yang membaca Al-Qur'an iku yafsilu misah sapa qari baina hadis suwaring antarane pira-pira surat iki bitakbiri kelawan takbir. Jadi Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd la ilaha yaitu langsung wadduha terus sudah habis wadduha la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim terus gitu sampai An-Nas balik lagi sampai akhir surat Al-Baqarah. Wa ibaratur raghib lan utawi ungkapanipun Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ada yang Asfahani fi mufradati ing dalam kitab ingkang kasebut mufradatnya Imam Ar-Raghib ini inggih menika lafaz al-mufassalu minal Qur'ani as-sab'ul akhir. Ini paling aneh lagi.
Katanya Imam Ar-Raghib itu al-mufassal utawi kang arah kumpulan surah ingkang kasebut al-mufassal minal Qur'an sange Al-Qur'an iku as-sab'ul akhir adalah 7 surat terakhir. Jadi dari Qul ya ayyuhal kafirun kan, Qul ya ayyuhal kafirun, idza ja, terus apa namanya, Qul ya ayyuhal kafirun, idza ja, tabat, terus 3 surat itu kulhu, muawwidzatan 2 itu yang disebut mufassal. Yang aneh lagi karena yang banyak enggak sampai tidak sesedikit itu. Selanjutnya menarik hanya sedikit kutipannya Asyuti faidatun. Tidak bisa informasi ini dimasukkan kemana-mana, dimasukkan informasi diskusi tentang al-mufassal enggak masuk, mana enggak masuk. Kayaknya ini harus dipisah sendiri. Jadi sebutnya faidatun, hal yang unik, faidah. Lil mufassali iku kaduwe surah, kumpulan surah ingkang kasebut al mufassal tiwalun utawi aran tiwalun dawa, wa ausatun standar, wa kisarun lan cendek. Piro-piro hal kang cendek, surah maksudnya ini. Kala ngendika sapa Ibnu Ma'in, Imam Ibnu Ma'in. Kalau ma'in ini diasalkan dari ma'ina yam'anu, sehingga ma'ina mengikuti pola fi'il, maka bacanya ya Ibnu Ma'inah. Kalau ma'in ini dihasilkan dari isimnya, seperti kominun wazannya mirip dengan kominun yang berarti pantas, maka ma'inun ini bisa dibaca Ibnu Ma'inin. Tapi kalau ma'ina ikut wazan fa'ila, ya bacanya Ibnu Ma'inah, karena fi'il ikut wazan fi'il dan harus tidak boleh tanwin. Qala Ibnu Ma'inin, atau qala Ibnu Ma'in, ngendika sapa Imam Ibnu Ma'in, fatiwaluhu moko utawi kang dawa. Jadi yang panjang-panjang dari mufassal iku ila amma. Jadi sampai amma ya tasaan. Jadi awalnya mufassal mengikuti 12 kaul itu, kecuali yang paling terakhir yang agak aneh. Nah itu kalau dari qaf ya dari qaf sampai amma. Wa usatu lan utawi kang tengah-tengah ora dawa ora cendhek, minha saking surah, aran surah ya. Beberapa surat ilad duha nggih menika sampai surat ad-duha, dari amma, minha dari amma. Keliru saya, wa usatulan utawi kang standar gak dawa gak cendhek, minha iku saking amma ilad duha sampai surat ad-duha. Wa minha ila akhiril Qur'an, lan iku saking ad-duha ila akhiril Qur'an sampai akhir Al-Qur'an kisaruhu utawi cendek mufassal. Jadi yang paling pendek diawali dari ad-duha sampai an-nas gitu. Hada utawi iki pangendikan aqrabu maqila fi adalah paling cedeke barang kila kang den ngendikano apa ma fihi ing dalam surat al-mufassal. Inilah yang paling dekat dengan kebenaran. Ini soal akhirnya. Mengenai awalnya 12 qaul itu, kecuali ya sampean punya teknologi yang lebih canggih, punya wawasan yang melebihi Asyuti, ya mungkin saja, mungkin ya, saya tidak tahu, dan sama menemukan kaul yang ke-13 gitu ya, seperti bilangan fu itu. Jadi setelah 12 ya 13 menemukan unsur yang ke-13, ya monggo kalau ada lagi. Jadi awalnya mengikuti 12 qaul itu, mengenai di dalam mufassalnya itu ada tiwal, ausat dan kisar, mengikuti ini. Jadi Ibnu Ma'in ini gitu. Sudah sedikit ini saja yang faidahnya, lalu dipisah lagi tambihun, tapi ikut tambahan atau hal yang perlu diperhatikan, perlu dicermati, makanya diingatkan. Tapi enggak termasuk, sudah tidak termasuk dengan yang dibahas, meskipun masih ada kaitan dari sudut yang lain.
Akhraja sampun mentakhrij Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud fi Kitabil Mashahif ing dalam kitab Al Mashahif an-Nafi'in saking Imam Nafi' an Ibnu Umar saking Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ing sak temene Sayyidina sak temene Ibnu Umar sahabat Ibnu Umar tabi'in ini ya sahabat Ibnu Umar dzukira iku dipun sebut indahu ing dalem kersane Ibnu Umar al-mufassal apa kata-kata al-mufassal. Berarti pernah satu ketika Ibnu Umar ada yang menyebut istilah al-mufassal faqala terus ngendika sapa Ibnu Umar wa ayul qur'ani laisa bi mufassal wa ayul qur'ani utawi endi-endine Al-Qur'an iku laisa ora ana apa ayul Qur'an fi mufassalin iku mufassal. Bagian mana Al-Qur'an yang enggak mufassal? Katanya Ibnu Umar. Walakin kulu aja sebut mufassal ngono. Kulu kudu ngucapno sira kabeh kisah suwari. Jadi cendek-cendeki surat wasiwar suwarian cilik-cilike surat. Jadi aja omong mufassal ngono iki ae. Terus habis itu dari dasar ini informasi Ibnu Amr ini waqadis tudilalan teman-teman sampun didadekno dalil bihada opo iki informasi saking Ibnu Umar ini ala jawazi ayyuqala ing atase oleh yen to diucapno opo lafat suratun qasiratun aw sawiratun. Jadi atas dasar informasi ini bolehlah kita sebut ada surat pendek, ada surat kecil, ada surat besar, ada surat kecil, surat panjang, ada surat pendek gitu. Tapi waqad kariha lan teman-teman memakruhkan atau enggak suka dzalika ing sebutan-sebutan qasira saghira iku jamaatun sapa sekelompok ulama minhum ingkang iku setengah saking jamaah Abul Aliyati utawi Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah enggak mau sebut surat qasira, surat saghira itu enggak mau. Itu khusus surat Abul Aliyah. Ya tentu saja punya alasan seolah-olah menghina itu ya. Sono surat cendek seorang surat cilik kabeh gedhe Al-Qur'an. Kabeh dawa. Cendek kan lafate tok. Tapi urusannya iso dawa. Nah, gitu. Mungkin pertimbangannya begitu. Warakhasalan sampun memberikan diskon atau keringanan fi ing dalem niku penyebutan zikr surah. Sapa akharuna ulama kang liya. Jadi ulama yang lainnya bolehkan. Ini kelasnya hanya makruh saja. Zakaro sampun nyebutaken hu teng niku tarhis atau membolehkan itu sapa Ibnu Abi Dawud Imam Ibnu Abi Dawud. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Dawud ing dalam kitab Al-Mashahif. Selanjutnya ini karena tadi Abi Dawud yang mentakhrij Ani Ibnu Sairina saking Imam Ibnu Sairina saking Imam Ibnu Sairin wa Abil Aliyah lan saking Abil Aliyah. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Sairin Abil Aliyah ngendikane la taqul suratun khafifatun aja ngucap sira suratun khafifatun ing lafaz suratun khafifatun. Udahlah jangan ngomong surat yang ringan. Alasannya apa? Fa innahu krana sak temene Allah taala halimul Allah yaqulu niku sampun ngendika sampun dawuh sapa Allah sanulki alaika qaulan tsaqila sanulki bakal mewahyukan sapa ingsun Allah ka alaika ing atase sira Muhammad qaulan ing satu qaul tsaqilan kang abot. Kok iso mbok arani khafif? Jadi ojo lah soalnya abot iki. Walakin tetapi nih nyebuto sira atau katakanlah suratun yasiratun surat yang mudah karena walaqad yassarnal qur'ana ada atau faqra'u ma tayassara minal qur'an karena masih dipakai Quran mensifati dirinya sendiri pakai kata tayassara dan walaqad yassarna sehingga alternatifnya jadi jangan pakai sebutan suratun khafifah tapi sebutlah suratun yasirah. Ini masih bahas sebutan tapi tutup bahas masalah jenenge surah. Jadi ada ulama yang membicarakan itu. Mungkin kalau kita atau situ dalam kajian belajarnya menemukan yang lain yang urusannya sama sebut menyebut surat mungkin bisa ditambahkan.
Ya, faedah lagi, ini agak unik lagi dan agak panjang seperti tadi sudah disampaikan bahwa mi'in nggak dijelaskan, masani nggak dijelaskan dari mana. Pokoknya kalau masani ya mawaliyal mi'in, kalau mi'in ya mawaliyas sabu atiwal gitu saja. Tapi suratnya apa saja nggak dijelaskan. Ya ini saatnya. Tapi dalam hal lain. Jadi dia ingin menyampaikan, meskipun ini sudah dijanjeni di awal diskusi itu mengenai urutan surat itu ijtihadi apa tauqifi, yang kemudian Asyuti tetap kalau urutan ayat jelas tauqifi, sudah tidak ada debat. Tapi kalau urutan surah itu masih ada debat. Tapi Asyuti tetap milih itu tauqifi itu. Nah, kalau memang tauqifi, kenapa mushafnya para sahabat kok reno-reno, kok bedo-bedo, rapodo, misalnya Mas'ud bedo lah, itu rupanya bedo ini nah, sekarang sajikan saat ini. Tadi saya bertanya tentang mi'un, tentang masani mana ada saya, ya di sini juga. Keren aja itu. Jadi tidak mindon gamblei, tidak mindon gaweni, itu tidak apal tentang yang akan disampaikan kan tidak bisa itu. Jadi masya Allah, alhamdulillah, matur nuwun sing akeh. Kala ngendika sapa Ibnu Asyita ta Imam Ibnu Asyita fi Kitabil Mashahif, ing dalam kitab Al Mashahif ngendikane ana ai amba ana sampun paring kabar nateng kita Muhammad bin Yaqub sapa Imam Muhammad bin Yaqub, sana sampun cerita nateng kita sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud, sana sampun cerita haddatsana sampun cerita nateng kita Abu Ja'farin sapa Imam Abu Ja'far Al-Kufi. Kala ngendika sapa Abu Ja'far Al-Kufi, hadza utawi iki ta'lifu mushafi Ubayyin, inggih menika urutan mushafe atau susunan mushaf Ubay, sahabat Ubay bin Ka'ab. Nopuan setunggal alhamdulillah surat Al-Fatihah, tsumma Al-Baqarah, kemudian surat Al-Baqarah. Kemudian dibaca alhamdi di sini karena dijadikan badal mushafi Ubay. Jadi dibaca alhamdi, kalau dibaca alhamdu ya jadi khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu wadzalika alhamdu tsumal baqarah itu. Jadi boleh, silahkan pakai alternatif yang mana, nanti sama yang dimaksud. Jadi alhamdi seterusnya penjelasan dari mushafi Ubay. Alhamdi surat Al-Fatihah tsumal baqarah itu saya baca saja ya, kecuali ada bagian yang perlu diterangkan saya terangkan. Oke, ini alhamdi tsumal baqarah tsumman nisa'i tsumma ali imran mongko nuli ali imran tsummal an'ami mongko nuli al-an'am tsummal a'rafi tsummal ma'idati. Kok pakai semua ya, karena besar-besar gitu, jadi jedanya itu besar, nambahannya gede, jadi pakai summal ma'idati, kemudian surat Al-Ma'idah, summa Yunusa, summal Anfala, ini gitu harakatnya, summal Anfali, summa Bara'ata, summa Hudin. Ini bacanya kalau sesuai kalau sesuai kaidah i'rabul Quran kemarin, karena tidak ada kata surahnya, ini hudu, ini hadza hudu gitu, mestinya huda, ngarokatinya gitu, jadi summa huda gitu, dijadikan ghairu munsharif bacanya. Kalau boleh dibaca hudin boleh, tapi harus meniatkan ada kata surah di depannya, jadi summa surati hudin gitu. Jadi pilih yang mana bisa. Summa huda boleh, summa hudi boleh. Summa huda boleh, summa hudin boleh, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Summa Maryama ini, summa Maryama, kemudian surat Maryam, summa Syu'ara, summa Al-Hajj, summa Yusufa, summa Al-Kahfi, summa Nahli, summa Al-Ahzabi, summa Bani Israila, summa Zumari, summa awaluha Hamim. Awaluha Hamim lah ini.
Maksudnya awaluha hamim ini informasi lain. Jadi satu riwayat versinya Ubay bin Ka'ab ya. Jadi surat Az-Zumar yang awalnya hamim. Kalau di qiraah masyhurah seperti yang kita baca di bukan qiraah ini babnya ya. Setoran terakhir sudah tidak ada itu. Di mushafnya Ubay ini kan yang masih tersisa itu. Ada orang yang tahu jadi diinformasikan. Itu bukan berarti kok mushaf sekarang salah. Karena harus terkait dengan kemarin yang sudah disajikan soal urutan surah itu, bahwa urutan surah dan isinya itu sudah final. Di urdotil akhirah ya yang ada sekarang ini sudah. Itu jadi informasi lain secara tidak langsung Asyuti juga menyampaikan itu. Bahwa dalam satu riwayat di bahasan-bahasan kemarin Az-Zumar itu ada hamimnya. Tapi pada setoran terakhir tidak itu. Nah, ini informasinya mushafnya Ubay ini antara lain. Yaitu jadi ya kalau ini mungkin jadi celah untuk ngeritik kalau bagi orang yang sudah punya perspektif atau dugaan buruk terhadap Al-Qur'an. Tadi awaluha hamim di mushafnya Ubay Az-Zumar itu. Summa Toha, kemudian Toha, summal Anbiya, summan Nuri, summa An-Nur, summal Mu'minina. Al-Mu'minin ini qad aflahal mu'minun itu ya. Summa Saba, kemudian summa Sabain, summa Saba'a bacanya. Ya Saba ini nama, maksud nama negeri. Min Saba'in binaba'i yaqin. Jadi kalau sudah masuk nama surah ya sudah dibaca kemarin i'rabnya surah sama seperti tadi tsumma saba'a atau tsumma saba'in dengan meniatkan kata surah itu. Tsummal angkabuti tsummal mu'mini atau ghafir, tsummal ra'di, tsummal qasasi, tsummal namli, tsummal saffati, tsumma sad, tsumma sad tin ya boleh, soda ya boleh dengan pertimbangan itu. Tsumma yasin, tsummal hijri ya, tsumma hamim ain sin qaf ya, surat syura iya surat surah. Tsumma hamim ain sin qaf. Kemarin itu saya keliru, seingat saya itu saya nyebut tosin ain sin qaf. Wis ngantuk barangkali ya, itu mohon maaf keliru. Iya, tosin. Iya, saya nyebut gitu kayaknya. Iya kayaknya. Tsumma hamim ain sin qaf surat surat. Tsumma rumi, tsummal hadidi, tsummal fathi, tsummal qitali surat Muhammad, tsummal dzihari surat ini. Al-Zihar itu ayat tentang zihar itu surat belum ketemu ya. Alladzina yuzahiruna. Bentar. Masya Allah. Ya itu surat Mujadilah. Alladzina yuzahiruna min nisa'i, yang paling terkenal yang kena zihar oleh suaminya itu. Summa dzihari surat At-Dzihar, summa tabarakal mulku. Nah ini tabarakal mulki bacanya, tabarak al-mulk, karena ada tabaroka furqan, ada yang tabaroka ya yang diawali tabaroka itu kan ada beberapa suratnya. Tabaroknya al-furqan, tabaroknya al-mulk. Al-furqan apa itu ya? Iya, al-furqan. Al-Kahfi, Alhamdu ya itu Al-Furqan yang diawali tabarok. Ini tabarakal mulku, summa tabarakal mulku,
Summa tabarakal mulku, kemudian surat tabarak al-mulk, summa sajdati la ini as-sajdah. Summa inna arsalna nuhan, Nuh. Summa al-ahqafi, al-ahqaf, summa qaf, summa ar-rahmani, summa al-waqi'ati, summa al-jinni, summa al-najmi, summa sa'ala sa'ilun al-ma'arij, summa al-muzammili, summa al-muddathiri, summa qatarabat, summa hamim ad-dukhan, summa luqmana, surat Luqman, summa hamim al-jathiyah, summa turi, summa dzariyati, summa nun, summa al-ahqaf, al-haqqah, summa al-hashri, summa al-mumtahanati, summa al-mursalati, al-mursalat, summa amma yatasa'alun an-naba, summa la uqsimu biyawmil qiyamah, summa idza syamsu kuwirat, at-takwir, summa ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, surat Talaq, summa nazi'ati, surat an-nazi'at, summa tawabun, surat tawabun, summa abasa, summa al-mutaffifina, summa idza as-sama'u syaqqat, summa wattini wa zaituni, summa qra' bismi rabbikal ladzi, summa al-hujurati, summa al-munafiqun, summa al-jumu'ati, summa lima tuharrimu ma ahallallahu lak, at-tahrim, summa al-fajri, summa la uqsimu bihadzal balad, summa wal-laili, summa idza as-sama'u fatarat, al-infitar dia, summa wasyamsi wadduhaha, summa was-sama'i wat-tariq. Ini kalau enggak dijelaskan sama Asyuti dulu, mungkin ya saya belum paham. Asyuti kan kaidah awalnya itu di nama-nama surat itu, awal surat adalah namanya gitu. Jadi summa was-sama'i wat-tariq, summa sabbihisma rabbika, summa al-ghashiyati, summa as-saffi, itu surat Hawariyin, summa surati ahlil kitabi. Ini kayaknya yang Hawariyin ini. Ahlil kitab ini, summa surati ahlil kitabi ini yang mana ini ya? Urutannya tidak sama. Habis as-saff itu as-saff oh ya, al-itqan, summa surati ahlil kitab ini. Oh itu, Masya Allah. Wahya lam yakun. Ya lam yakunil ladina. Itu kan ada ahlul kitabnya, itu min ahlil kitab. Masya Allah, ngantuk ya. Summa surati ahlil kitab, surat al-kitab. Wahya lan utawi kang aran surati ahlil kitab. Yang di awal kan tidak ada kata surahnya, yaitu lam yakunil. Adalah surat lam yakunil. Itu sebutannya surat ahlul kitab. Tsumma wadduha, kemudian ad-duha, tsumma alam nashrah, tsumma al-qari'ati, tsumma at-takatsuri, tsumma al-'asri, tsumma suratil khul'i. Ada yang bilang suratil khul'i. Nah ini yang tidak ada. Tsumma suratil hafdhi atau tsumma suratil hifdhi. Tidak ada ini. Ini mushafnya Ubay ada. Di mushafnya Ubay. Jadi oleh komentatornya dinyatakan periwayatannya ini sahih. Periwayatannya sahih. Ada surat al-khul'i, ada surat al-hifdhi. Jadi perkara lagi. Ada surat yang dibuang di Al-Quran. Tidak ada itu surat al-khul'i. Tapi nanti disampaikan sama Asyuti. Tapi yang jelas di awal sudah pernah disinggung bahwa mushaf yang ada adalah final. Setoran terakhir sudah itu sudah. Al-khul'i dan al-hafdhi atau al-khul'i dan al-hafdhi sudah tidak masuk. Tsumma wailul likulli humazatin, surat al-humazah, tsumma idza zulzilati, tsumma idza zulzilat, tsumma al-'adiyati, tsumma al-fili, tsumma li'ila fi, tsumma ara'aita, tsumma inna a'tainaka, tsumma al-qadri, tsumma al-kafiruna atau al-qadru. Kalau dibaca ini, kalau dibaca sudah nama, nggak bisa diutek-utek ya.
surat Al-Qadru gitu. Tsummal Qadri ya bisa, kalau masih bisa dimu'rabkan atau ya begitu. Tsummal kafiruna. Nah ini kalau gitu i'rab kan mestinya tsummal kafirina. Cuma karena sebutannya sudah al-kafirun ya al-kafirun. Tsumma idza jaa nasrullahi tsumma tabbat tsumma as-samad tsumma tabbat tsumma as-samad tsumma al-falaq tsumma an-nas. 116 surat. Karena ketambahan 2 itu al-hafdz sama al-khul itu al-khul'i. Qala Ibnu Ashittata aidan, qala ngendika sapa Imam Ibnu Ashittata aidan wa akhbarana, ngendikane wa akhbarolan sampun ngabaraken nateng kita Abul Hasan sapa Imam Abul Hasan Ibnu Nafi'in bin Nafi' anna Aba Ja'farin ngabarnone anna Aba Ja'farin ing sak temene Abu Ja'far Muhammad bin Amrin ibni Musa haddatsahu sampun cerita sapa Abu Ja'far hum teng niku tiyang kathah Al Hasan haddatsa menceritakan sapa Abu Ja'far hum teng mereka itu yang sebelumnya mungkin ya, di Muhammad ibni Amrin bin Musa, ini kan 3 orang generasinya itu sampai 3 Musa. Nanti informasinya langsung bahwa Abu Ja'far bin Amrin bin Musa itu bercerita sapa Abu Ja'far hum nang Amre kok keliru, hadatsa iku wis cerita sapa Musa hum ing Abu Ja'far Amrin lan nggih Muhammad bin Abul Hasan bin Nafi' memberikan kabar bahwa Abu Ja'far bin Amrin bin Musa itu bercerita kepada mereka sudah bercerita hum kepada mereka itu kan mestinya banyak ini ya. Muhammad bin Amrin bin Musa haddatsa sampun cerita sapa Abu Ja'far hum kepada mereka, mungkin ya kalangan yang bersama Abul Hasan, jadi komunitasnya Abul Hasan. Jadi Abu Ja'far menceritakan kepada komunitasnya Abul Hasan ini, mungkin ya kan orang banyak. Katanya Abu Ja'far sana sampun cerita nateng kita Muhammad bin Ismail sapa Muhammad bin Ismail bin Salim haddatsana sampun cerita nateng kita jarene Muhammad bin Ismail sapa Ali bin Mihran at-Ta'i Imam Ali bin Mihran at-Ta'i tanah sampun cerita nateng kita jare Imam Ali tanah sampun cerita nateng kita Jarir bin Abdul Hamid sapa Imam Jarir bin Abdul Hamid kala ngendika sapa Jarir bin Abu Hamid ta'lifu mushafi Abdullah bin Mas'udin utawi susunan mushafi Abdullah bin Mas'ud inggih menika Ibn Mas'ud inggih menika atwalu satu atwal. Nah ini yang tadi bilang tadi. Jadi atwalu dicetokkan di sini. Meskipun tadi itu disinggung, tapi di sini disinggung lagi. Entah itu sebagai penguat atau sebagai apa dari sudut pandang lain disajikan di sini semua. Selain menjelaskan sab'ut tiwal yang ada di atas, juga menjelaskan tentang yang kemarin-kemarin belum dijelaskan mengenai perbedaan mushaf di antara para sahabat. Jadi ini tadi sudah disampaikan mushafnya Ubay, sekarang mushafnya Ibnu Mas'ud. Jadi banyak informasi yang dikasihkan kenapa harus sekarang hadirnya ini. Jadi itu sekalian gitu kalau menjelaskannya itu ya. Jadi satu inggih menika Al-Baqarah wan Nisa wa Al-Imran wal A'raf wal An'am wal Maidah wa Yunus. Nah, ini yang ketujuh Yunus. Punya Ibnu Mas'ud secara tidak langsung
perawi yang bilang fanasi tuha itu, ikilah ada informasinya ya, gitu, dari Jarir bin Abdul Hamid ketika menyajikan, sekaligus juga menyajikan bahwa mushafnya para sahabat pun beda gitu. Ya, tidak ada masalah sejak dulu ini, karena sudah jelas di zaman Sayyidina Utsman tuh Ibnu Mas'ud juga terlibat kok. Ya, wal mi'ina atau mi'in itu sudah jadi nama, jadi mau mi'un, kalau diikutan mu'rab ya mi'un bacanya. Atau ini seperti i'rab jar, jadi seperti tadi, ay hadza ta'lifu mushafi Abdullah bin Mas'udin, jadi badalnya mushafi ini at-wali sing dawa-dawa siji, al-baqarati wan nisa'i wa al-imrana wal a'rafi wal an'ami wal ma'idati wa yunusa gitu. Wal mi'in, kemudian yang mi'in baro'atah wan nahli wa huda wa yusufa wal kahfi wa bani israila wal anbiya'i wa toha wal mu'minun, sudah namanya mu'minun sudah, wasyu'ara'i wassofati, jelas yang mi'in. Nah, sekarang yang mathani barokah katut mi'in, yang mathani al-ahzabu wal hajju wal qasasu, ini malah al-ahzabu bacanya. Mestinya kalau wal mathani diikutkan at-waliyah wal mathani dibadali lagi rupane al-ahzabi wal hajji wal qasasi wa tasin an-namli wa tasinin namli, itu karena sudah dimudafkan. Wan nuri nur wal anfali, wa maryama wal angkabuti war rumi wa yasin wal furqani wal hajri war ra'di wa sab'ah wal malaikati surat Fatir, wal malaikati itu surat Fatir, wa Ibrahim wa Sad walladzina kafaru surat Muhammad walladzina kafaru itu Muhammad ya, insyaallah. Cek lagi, tidak yakin. Muhammad, surat Muhammad. Ya. Surat Muhammad. Ya, surat Muhammad. Walladzina kafaru surat Muhammad, wa Luqmana wa Zumari surat Az-Zumar. Kemudian urutannya wal hawamimi, jadi urutan kemudian berikutnya mushafnya Ibnu Mas'ud itu Hamim al-Mu'min, Ghafir, wa Zukhrufi was sajdati fussilat. Ya, urutan di sini was sajdati fussilat karena urutannya di hawamim. Jadi fussilat was sajdati ini. Wa Hamim ain sin qaf tadi sudah syura, surat syura. Wal ahqaf surat al-ahqaf wal jathiyati wad dukhan surat ad-dukhan. Wal mumtahanati, kemudian urutan berikutnya adalah wal mumtahanati. Surat ingkang aran al-mumtahanati. Jadi urutannya punya Ibnu Mas'ud itu ada istilah banyak ini, tuwal disebut, mi'in disebut, matani disebut, mestinya kan mufassal kemudian, tapi beliau tidak pakai istilah itu, jadi urutan kemudian wal hawamimi, kemudian wal mumtahanati. Wal mumtahanat itu inna fatahna laka wal hasyri wa tanzilis sajdati. Loh, kok ada lagi? Oh ya, kalau as-sajdah tok itu ya benar tadi fusilat. Kalau wa tanzilis sajdati ini
mestinya surat As-Sajdah, mestinya, karena sama-sama tanzilunnya. Apa perbedaannya coba saya dilihat. Oh, As-Sajdah. Kalau tanzilus sajdati jelas alif lam mim tanzilul kitabi. Kalau disebut as-sajdah saja itu fussilat. Nah, kalau ada di tanzilus sajdah ini, kalau dari urutannya kan tidak urut, itu hasyr, inna fatahna hasyr, fatahna al-fatah, habis itu langsung ke hasyr, tidak sama memang urutannya. Musabnya Ibnu Mas'ud ini langsung ke hasyr, berbeda jauh. Jadi al-fatah terus ke al-hasyr. Nah, lalu kemudian tanzilus sajdah ini pun insyaallah yang dimaksud adalah as-sajdah di surat yang kita tahu di mushaf sekarang itu as-sajdah, itu tanzilus sajdah itu pendek-pendek. Al-Mumtahanat, sebutannya Al-Mumtahanat. Secara tidak langsung beliau juga menyampaikan nama kumpulan surat versinya Ibnu Mas'ud. Wa Thalaq dan surat At-Thalaq, wa Nun wal qalami, wa nun wal qalami lan surat Nun itu, wal Hujurati, wa Tabaraka surat Tabarak, wa Tawabun surat At-Tawabun, wa idza ja'akal munafiqun al munafiqun, wal Jumu'ati was Saffi, wa qul uhiya jin, ya, wa inna arsalna Nuh surat Nuh, wal Mujadilati surat wal Mujadilati surat Mujadilah, wal Mumtahanati surat Al Mumtahanah. Wa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu at-tahrim. Baru ada istilah ini al-mufassal. Jadi urutannya Mas'ud itu ada hamim sama mumtahanatnya, wal mufassali, kemudian baru istilah al-mufassal. Apuan kui ar-Rahman. Tadi sudah dihentikan sama Asyuti bahwa di antara qaul yang 12 itu awalnya adalah ar-Rahman, ada yang ngendika gitu. Nah, jadi mufassal itu tegas Ibnu Mas'ud awalnya ar-Rahman. Ar-Rahman wan najmi wat turi wat dzariyati wa qatarabatis sa'atu wal waqi'ati wan nazi'ati wa sa'ala sa'ilun. Surat Al-Ma'arij, ya. Surah Al-Ma'arij. Terus kemudian wal muddatsiri wal muzammili wal mutaffifina wa abasa wa hal ata al insana tadar wal mursalati wal qiyamati wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat wal ghasyiyati wa sabbihisma rabbikal a'la. Terus wal laili wal fajri wal buruji wa idza sama'u syaqqaq al insyiqaq wa qra' bismi rabbikal ladzi khalaq wal baladi wad duha wat tariq wal adiyat wa ara'aita wal qari'ati wa lam yakun, yang tadi disebut surat ahli kitab itu yang mengecoh saya itu, ya, wa lam yakun surat ahlul kitab di mushaf kita tetap lam yakunil, wasyamsi wa duhaha wa tini wa wailul likulli humazatin wa alif wa alam taro, surat alam taro ini ya. Alam taro buka di mushaf lain ini ada al-witru salah itu salah tulis itu jelas. Wa alam taro wali ila fi quraisyin wa alhaakumut takatsur wa inna anzalnahu wa idza zulzilat, beda jauh urutannya. Wal asri wa idza jaa nasrullah wal kautsari wa qul ya ayyuhal kafiruna wa tabbat wa qul huwallahu ahad wa qul huwallahu ahadin wa alam nashrah wa laisa fihi alhamdu walal mu'awwidatan. Yang aneh lagi, mushafnya Ubay tambahan 2 surat,
mushafnya Ibnu Mas'ud kontras kurang 3 surat. Walaisa lan ora ono fi ing dalem mushaf Ibnu Mas'ud alhamdu surat Al-Fatihah. Walal muawwidatan dan juga surat Al-Falaq sama An-Nas gak ada. Wah, surat saiki kelebihan suratnya. Jadi sekalian ini Asyuti menyampaikan apa namanya gagasannya bahwa beberapa naskah itu memang tidak sama urutan surahnya. Yang ketawa banget ya mushaf Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, mushafnya Sayyidina Ali itu bedanya jauh sekali. Mushafnya Sayyidina Ali itu urutan turun surah, Ubay bin Ka'ab kriteria indeksnya atau algoritmanya pakai apa saya tidak paham. Ibnu Mas'ud dan ada 2 surah tambahan Al-Hafd sama Al-Khol. Kalau surat mushafnya Ibnu Mas'ud malah enggak ada Al-Fatihahnya, enggak ada Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nasnya enggak ada. Wah, ini sajiannya sekalian ini. Apa namanya? Asyuti ini ya begitulah. Yes. An-naw'ut tasi'a asyarah wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi diparingi tetap istiqomah, muga-muga sehat kabeh, muga-muga diparingi barokah ingkang akeh, muga-muga diparingi tambah wawasane yo tambah sekabehane tambah tambah takwane ngono lah. Wis matur nuwun sing akeh, ngapura sing akeh, matur nuwun. An-nau atasi'a asyarah kira-kira ruku nyun ngapura sing akeh. An-nau atasi'a asyarah wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.